kita dapat mempertahankan apa yang seharusnya menjadi bagian hidup saya dan saudara, maka saya dan saudara tidak akan pernah kehilangan apa yang telah ditentukan. Welcome back to Mr. Candy Channel. Jangan lupa di subscribe, tekan bell, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam kemenangan, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Candy Tahendu dalam program acara Suara Kemenangan. Setiap kita yang menyaksikan tayangan ini, biar kita menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Di kesempatan ini, saya akan berbagi firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Tetapi kita akan membaca saja di ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ayat 27, perhatikan baik firman Tuhan. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Haleluya, puji Tuhan. Kita melihat firman Tuhan di kesempatan ini menceritakan bagaimana perjalanan hidup Yakub yang diberkati oleh Tuhan. Cikal bakal Yakub menikmati berkat daripada Tuhan. Cerita firman Tuhan dalam pasal yang ke-27 ini menceritakan bagaimana Ishak ayahnya memberkati Yakub. Dan kita tahu Yakub adalah anak bungsu. Haleluya. Yang seharusnya menerima bagian diberkati oleh Ishak adalah Esau sebagai anak sulung. Tetapi kenapa sampai Yakub yang menikmati janji berkat itu? Kenapa Yakub yang diberkati sebagai anak sulung? Mari kita membaca di dalam ayatnya yang pasal yang ke-25 dari kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-23. Kata firman Tuhan demikian. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Perhatikan kalimat ini. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Haleluya, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan gak pernah salah. Firman Tuhan gak pernah berdusta. Firman Tuhan gak pernah berkata bohong buat saya dan buat saudara, bahwa kenapa sampai Yakub yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Yakub yang menerima berkat dari Ishak, ini dikarenakan bahwa sebelum mereka bertumbuh besar atau sebelum berojol atau sebelum lahir, Alkitab telah menentukan bahwa Yakublah yang akan diberkati oleh Tuhan. Kalimat ini berkata begini, saudara. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Haleluya. Esau akan menjadi hamba daripada Yakub, dan ini real, ini kenyataan.
Ini ketentuan Allah, ini firman Tuhan yang harus dimengerti bahwa Esau tidak diberkati sebagai seorang anak sulung karena ketentuan Allah. Yakub menerima berkat dari Ishak ini karena ketentuan firman Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa Yakub yang diberkati oleh Tuhan bukan Esau, itu karena ketentuan Allah. Apa yang telah ditentukan Tuhan, apa yang telah difirmankan Tuhan, tidak ada yang bisa mengerubahnya. Haleluya. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Tidak ada yang dapat menggagalkannya. Ini semua pasti akan terjadi. Apapun caranya yang dibuat, yang dilakukan, dikerjakan oleh Yakub. Inilah ketentuan Allah yang akan menjadi kenyataan dalam hidup Yakub. Haleluya. Yang kedua, apa yang membuat sampai Yakub diberkati sebagai anak sulung? Mari kita melihat firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-25 yang ke-29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang rendah, memandang ringan hak kesulungan itu. Yang kedua, yang membuat Yakub diberkati oleh Tuhan, karena persoalannya Esau memandang ringan hak kesulungan. Haleluya. Hanya karena semangkok kacang merah, Esau menjual hak kesulungannya tanpa dia pikir panjang bahwa ternyata hak kesulungan adalah hak yang memang sepatutnya dipertahankan, tetapi karena anggap enteng. Banyak kali kita menganggap enteng sesuatu yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Apa itu? Kadangkala keselamatan yang telah kita terima karena pengorbanan Tuhan buat kita, yang mengakibatkan kita kehilangan keselamatan. Berani pasal 12 ayat 16 ayat 17. Biarpun Esau mencari dengan mencucurkan air mata, tetapi semua itu telah sirna, hilang. Tidak ada yang menjadi bagian dia. Haleluya. Alkitab katakan, jangan sampai yang kita terima daripada Tuhan itu hilang karena kepentingan sesaat, kenikmatan sesaat. Kita kehilangan berkat daripada Tuhan. Banyak orang di sana meninggalkan iman, percaya kepada Tuhan, tidak lagi memperdulikan imannya, tidak lagi memperdulikan keselamatannya, tetapi melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Padahal Alkitab katakan, ketika kita dapat mempertahankan apa yang seharusnya menjadi bagian hidup saya dan saudara, maka saya dan saudara tidak akan pernah kehilangan apa yang telah ditentukan Tuhan buat saya dan buat saudara. Keadaan Esau begitu miris, menganggap ringan hak kesulungan, padahal curahan berkat Tuhan itu menjadi bagian dia ketika dia bisa mempertahankan apa yang harusnya dipertahankan. Yang ketiga, apa yang membuat sampai Yakub diberkati oleh Tuhan? Kata firman Tuhan di dalam pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, dia katakan, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan-perempuan Kanaan. Ayat 7, dan bawa Yakub
mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan pergi ke Padan Aram. Haleluya. Yang ketiga yang membuat Yakub diberkati oleh Tuhan, karena Yakub dengar-dengaran. Jadi yang ketiga ini yang membuat Ishak memberkati Yakub, dikarenakan Yakub dengar-dengaran. Haleluya. Lebih baik dengar-dengaran, kata firman Tuhan, daripada korban. Haleluya. Banyak kali kita nggak dengar-dengaran, padahal kita tahu dampak dari kedengar-dengaran kita itu akan berdampak pada kehidupan rohani kita yang menikmati banyak hal, banyak perbuatan-perbuatan Tuhan. Tetapi karena ketidakdengar-dengaran kita yang membuat kita kehilangan apa yang seharusnya kita dapatkan daripada Tuhan. Esau kehilangan berkat daripada Tuhan karena nggak dengar-dengaran. Tapi sebaliknya Yakub menerima berkat Tuhan lewat Ishak mengucapkan berkat. Alkitab katakan karena dengar-dengaran. Mari saya mengajak kita di kesempatan ini, setiap kita yang menyaksikan tayangan Suara Kemenangan, mari kita menjadi orang-orang yang selalu dengar-dengaran. Karena dengar-dengaran banyak yang akan kita nikmati dari Tuhan. Sebagaimana Yakub menikmati berkat demi berkat Tuhan. Yang keempat, yang membuat Yakub diberkati oleh Tuhan lewat Ishak mengucapkan berkat, kita membaca di dalam pasal yang ke-28. Pasal 28 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tapi saya akan membaca satu ayat saja. Saudara bisa baca di rumah saudara atau di mana saja saudara berada. Saudara bisa membaca pasal yang ke-28 dari kitab Kejadian, ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membaca saja satu ayat, yaitu ayat yang ke-20. Dikatakan begini, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 20 dikatakan begini, lalu bernasarlah Yakub. Hal yang keempat yang membuat Yakub diberkati oleh Tuhan lewat Ishak menumpangkan tangan dan mengucapkan berkat bagi dia, ini karena Yakub bernasar kepada Tuhan. Apa itu nasar? Janji. Tapi lebih spesifik saya mau katakan, mau simpulkan bahwa nasar bicara soal komitmen. Haleluya. Komitmen ini penting bagi saya dan bagi saudara. Komitmen ini paling utama dalam hidup saya dan saudara untuk bisa kita melakukan yang ketiga, yang kedua. Haleluya. Haleluya. Sehingga kita dapat mendapatkan yang pertama tadi, ada ketetapan Tuhan, ada ketentuan Tuhan. Kalau kita nggak punya komitmen dalam hidup sebagai orang percaya, maka mustahil kita akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya. Komitmen kita penting dalam hidup ini. Saya perlu komitmen dalam hidup ini agar supaya saya bisa menikmati janji Tuhan, janji berkat Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya berkomitmen kuat dengan Tuhan, maka saya pasti akan menikmati janji-janji Tuhan. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ditulis dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Haleluya. Ayat 16, 17, 18 sangat luar biasa komitmen mereka dengan Tuhan. Alkitab katakan, tulis, ajarkan buat saya dan kita perhatikan, sekalipun Allah yang mereka layani siang dan malam tidak menolong mereka, namun komitmen mereka tetap kuat. Mereka tetap percaya sekalipun konsekuensi mereka harus dihukum mati. Haleluya. Komitmen ini penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Komitmen ini yang perlu ada dalam hidup saya dan saudara.
Manakala kita punya komitmen dalam hidup ini, maka saya percaya saya dan saudara pasti akan ditolong oleh Tuhan. Saya dan saudara pasti akan mengalami berkat daripada Tuhan. Kita akan tinggalkan 2021, kita akan menatap 2022. Maka kita percaya waktu tahun 2021 Tuhan tolong. Walaupun dalam keadaan yang sulit, 2022 yang masih misteri pasti akan ditolong oleh Tuhan. Asalkan kita punya komitmen dengan Tuhan. Saya mau dengar-dengaran. Saya nggak mau pandang enteng dengan Tuhan. Saya nggak mau pandang enteng dengan firman Tuhan. Saya nggak mau anggap enteng sesuatu yang Tuhan telah berikan bagi saya. Tapi saya mau berkomitmen dengan Tuhan. Maka saya percaya 2022 akan kita alami pertolongan Tuhan. Sebagaimana